Saudara-saudara, di awal video ini saya akan membacakan kitab Pengkhotbah bab 1 ayat 1 sampai 11 dalam bahasa Ibrani. Begini bunyinya. Divrei Kohelet bin David melek Birushalayim. Havel havalim hamar Kohelet. Havel havalim hakol havel. Mahyitron la adam vekol amalo. Sheya amol tahat hashamesh. Dor holek vedorba. We haretz leolam omadet. We zara hashemesh uba hajames. We el mekomo soef zoreah husam. Holek el darom. We sovef el savon sovef. Sovef holek haruach. We al sevivotov saf haruach. Kol hane halim. Holekim el hayam. We hayam enenu male el mekom. Sehane halim holhim sam hem savim lalaket. Kol hatvarim yegeim. Loyuk kal is ladaver. Lotisva in lirot. Welo timale ozen mismoa. Ma sehaya hu seyihye. Uma senaasah hu seye aseh. Wen kol hadas tahat hashamesh. Yes davar seyomar reesseh hadas hu. Kevar hayah le olamim. Asher hayah mil fanenu. En zikron el arisonim. Wegam laharonim seyihiyu. Lo yihye lahem zikaron. Im seyihiyu la aharonah. Saudara-saudaraku, kitab Pengkhotbah adalah salah satu kitab yang terdapat dalam kitab suci orang-orang Yahudi, termasuk juga kitab suci orang-orang Kristiani. Tepatnya ada di bagian kitab suci Perjanjian Lama. Kalau kita baca kitab Pengkhotbah, kita akan berhadapan dengan aneka macam pertanyaan-pertanyaan di pikiran kita. Karena kitab ini bernada muram, penuh dengan pertentangan dan juga bernada pesimis. Cukup berbeda dengan kitab-kitab lain dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kitab Pengkhotbah malahan mengatakan kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Nah saudara-saudara, kalau kitab ini dibaca secara harafiah, akan menimbulkan salah penafsiran. Misalnya, kita berdoa itu sia-sia, kita ikut misa online itu sia-sia, kita berbuat baik itu sia-sia, kita baca kitab suci juga tidak ada gunanya. Saudara-saudara, apakah seperti itu pesan dari si Pengkhotbah? Mengapa kitab yang penuh dengan nada pesimisme ini dimasukkan ke dalam kitab suci? Pengkhotbah atau Kohelet adalah sebuah profesi dalam dunia Perjanjian Lama. Tugasnya adalah untuk mengajar, untuk memberikan insight-insight untuk para muridnya. Biasanya pengkhotbah ini berdiri di hadapan banyak orang, entah muridnya atau juga jemaat. Biasanya mereka memberikan dalam pengajarannya permenungan-permenungan mereka, atau analisa-analisa dan pengamatan mereka terhadap kehidupan. Seseorang kalau bisa mencapai jabatan pengkhotbah, pasti melalui proses yang sangat panjang. Juga diperlukan kebijaksanaan yang cukup, pengalaman yang cukup, sehingga dia bisa memberikan isi pemikirannya kepada orang banyak. Maka bisa dibayangkan pengkhotbah ini adalah seseorang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Sedih, senang, susah, bahagia, sakit maupun sehat. Si pengkhotbah ini juga sudah melewati aneka macam persoalan-persoalan hidup dari kelahiran sampai kematian. Intinya, pengkhotbah ini adalah pribadi yang berpengalaman. Nah, saudara-saudara, yang menarik dalam kitab Pengkhotbah, si pengkhotbah ini mau men-sharingkan bahwa hasil dari pengamatannya terhadap kehidupannya, kehidupan orang-orang di sekitarnya, kehidupan di seluruh muka bumi, entah yang dialami oleh manusia,
oleh binatang, oleh benda-benda angkasa, tumbuh-tumbuhan, dan semua makhluk hidup, ternyata semuanya adalah sia-sia belaka. Mengapa dia mengatakan sia-sia belaka? Karena si pengkhotbah mengalami kesulitan untuk memahami rencana Tuhan secara utuh di balik semua kehidupan manusia ini. Mengapa ada penderitaan? Mengapa ada kematian? Mengapa ada orang yang banyak uang? Mengapa ada orang yang tidak memiliki uang sepeser pun di dalam saku celananya? Mengapa ada orang yang tertawa? Mengapa ada orang yang menangis? Mengapa setiap hari manusia harus bekerja keras dalam hidupnya kalau semuanya akan ditinggalkannya? Saudara-saudara, ungkapan sia-sia dalam kitab Pengkhotbah menggambarkan ketidakmampuan pikiran manusia, sepintar apapun, secanggih apapun dirinya, tetap tidak bisa memahami rencana Allah secara utuh. Hal ini bisa dibaca sebagai sebuah semangat kerendahan hati, di mana manusia di akhir pencarian makna dalam hidupnya, dia menyadari dia hanyalah manusia biasa yang ringkih dan terbatas. Sementara berhadapan dengan Allah, Sang Maha Kasih, Sang Maha Segala-galanya, Sang Maha Kuasa. Disinilah justru seringkali manusia jatuh dalam kesombongan, merasa paling hebat, merasa paling mengerti, merasa paling benar dalam hidupnya, sehingga menganggap remeh orang-orang di sekitarnya, termasuk juga meremehkan Tuhan Sang Maha Pencipta. Jadi saudara-saudara, di balik ungkapan hidup manusia adalah sia-sia, sebetulnya adalah sebuah semangat yang harus dipupuk dalam diri manusia ketika mencoba memahami hidupnya. Ketika mencoba memahami siapa Allah, siapa dirinya, dan siapa sesamanya. Artinya, dari sisi manusia harus terus-menerus tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah berhenti mencari makna kehidupannya. Seorang manusia yang berhenti belajar, ia akan mati. Dia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di kehidupannya. Di situ pengkhotbah sebetulnya mau menekankan tentang kemahakuasaan Tuhan. Betapa hebat, luar biasa karya dan rencana Tuhan untuk hidup manusia. Dengan mudahnya dalam kemahakuasaannya, Tuhan bisa mengubah hidup manusia dan juga seluruh alam ciptaan ini seperti membalikkan telapak tangan. Kita manusia yang seringkali sombong, yang seringkali mengejar materi, yang seringkali menomorsatukan kekayaan, jabatan, diajak untuk berpikir sekali lagi, berpikir kritis apa yang menjadi utama dalam hidup manusia. Ketika pengkhotbah mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia, termasuk hidup adalah sia-sia, itu adalah cara orang waktu itu untuk berpikir. Maksudnya adalah si pengkhotbah ketika menganalisa hidup misalnya, dia akan melucuti segala hal yang tidak penting dari hidup manusia. Sehingga setelah semua yang sia-sia itu dilucuti atau dilepaskan dari hidup manusia, si pengkhotbah ini akan menemukan jati diri atau esensi dari kehidupan itu sendiri. Misalnya secara gampang, soal makan. Saya mengatakan makan itu adalah sia-sia. Mau pakai piring emas, itu sia-sia. Pakai daun, sia-sia. Mau makan makanan yang mahal sekali, itu juga sia-sia. Mau makan yang murah, bahkan tidak ada harganya, itu juga sia-sia. Mau makan di restoran mewah, itu juga sia-sia. Mau makan di pinggir jalan, itu juga sia-sia. Artinya itu semua menjadi tidak penting. Karena esensi yang utama dari makan adalah manusia mau mensyukuri rahmat kehidupan dalam dirinya. Itu yang dimaksud dengan cara berpikir si pengkhotbah ini. Saudara-saudara, silakan kita bertanya, sebetulnya apa yang membuat hidup kita bahagia? Apakah suami yang baik? Apakah istri yang setia? Apakah mobil mewah? Apakah guru yang bijaksana?
Apakah segala macam fasilitas yang ada di dalam hidup kita? Saudara-saudara, yang bisa membuat hidup kita bahagia adalah diri kita sendiri. Bukan segala hal yang di luar diri kita. Kemewahan, kemiskinan hanyalah ilusi belaka yang mampu mengecoh manusia untuk tidak menyadari betapa berartinya hidupnya, dirinya di hadapan Sang Pencipta. Salam damai sejahtera saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin.